Kalau ditanya, tindak pidana apa yang kadangkala lahir dari hubungan bisnis? Itu ada dua sebetulnya, tapi dari dua ini kemudian bisa dipecah lagi menjadi 3 dan 4. Dua ini apa? Ya ini pasal yang pertama adalah pasal penipuan, yang kedua adalah penggelapan, pemalsuan surat, dan satu lagi itu adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu adalah tindak pidana yang biasanya dilaporkan oleh rekan bisnis biasanya. Jadi ada hubungan bisnis, kerjasama, biasanya bikin perusahaan tambang sih yang sering kerjasama pertambangan, kemudian salah satu ada yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya, yang terjadilah saling lapor sih biasanya. Lalu sebetulnya apa sih bedanya penipuan dan penggelapan? Penipuan kan begini, ini 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 4 tahun. Jadi penipuan itu, si pelaku itu memperoleh harta, uang atau benda dari korban dengan cara yang melawan hukum, atau bahasa sederhananya itu dia terima itu barang hasil dari tipu muslihat. Biasanya ya ada bujuk rayu atau ada iming-iming sesuatu yang bisa menggerakkan hati dari si korban sehingga korban itu percaya dan menyerahkan uangnya dari apa yang disampaikan oleh si pelaku. Misalnya si A bawa proposal menawarkan kepada si B bahwa si A nih, saya punya lahan tambang di Kalimantan misalnya. Nih, kalau mau ayo kita bisnis, kita join, situ yang modalin. Akhirnya dengan meyakinkan seperti itu, maulah si target, si korban itu mengeluarkan uang. Namun apa ternyata? Proposal itu ternyata tidak benar. Misalnya ternyata tambangnya nggak ada, ternyata IUP-nya itu palsu. Si korban nggak cek dulu karena sudah kemakan dari omongan dari si pelaku, keluarlah uang, ya kan? Itu penipuan. Jadi penipuan itu ada tipu muslihat di depannya, itu supaya orang, si korban itu tergerak untuk menyerahkan harta bendanya. Nah, kalau penggelapan, masyarakat awam biasanya dibingungkan dengan kata penggelapan ya. Penggelapan, menggelapkan, jadi gelap. Gelap itu kan nggak terang. Nah, ini penggelapan itu kan dari bahasa Belanda, itu terjemahan dari kata verduistering. Nah, sebenarnya penggelapan ini merupakan sebuah kiasan. Kalau menurut P.A. Flamintang, penggelapan itu lebih tepat dengan istilah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Pasal 372 KUHP itu dari bahasa Belanda ya. Terjemahannya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi kalau penggelapan itu barang atau harta benda atau uang ada di tangan si pelaku, itu bukan atas dasar tipu muslihat. Nah, misalkan lagi-lagi dalam konteks bisnis ya, si A sama si B kerjasama. Anggaplah si A ini mempercayakan kepada si B lah untuk ngurusin bisnisnya. Si B modal tenaga operasional, nah si A pemilik modalnya. Kemudian diperjanjikan di situ bagian si A sekian, si B sekian. Misalkan keuntungan yang real itu 100 juta, tapi dilaporkan oleh si B keuntungannya cuma 50 juta. Yang 50 jutanya lagi masuk ke rekening si B, dan yang dibagi dua adalah dari 50 juta itu jadi 25. Padahal keuntungan yang sebenarnya itu 100 juta. Disitulah bisa dikategorikan sebagai penggelapan karena uang yang ada di si B ini ada hak orang lain, tahu bukan hak dia yang dia ambil, tapi bukan dari kejahatan. Atau bisa juga sewa menyewa mobil, misalkan yang sewa
sewa, nggak balikin mobilnya, malah dijual. Itu bisa juga penggelapan ya. Kira-kira itu bedanya antara penipuan dan penggelapan. Nah, biasanya dua pasal itu sering disandingkan buat menjaring sebenarnya. Kalau nggak kena 378-nya, biasanya kena 372-nya. Misalkan si korban ini udah dirugikan, tapi ternyata di unsur-unsurnya nggak ada masuk penipuannya, bisa juga kan masuk di penggelapannya, biasanya kayak gitu. Kira-kira itu bedanya antara penipuan dan penggelapan.